Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Fitria. Di video kali ini kita akan membahas tentang prototipe dan kemasan. Pengertian dari konsep prototipe. Desain prototipe merupakan bentuk dasar dari sebuah produk yang mana bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi gambaran produk yang akan dibuat. Tahap prototipe. 1. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. 2. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. 3. Prototipe rekayasa dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas dari working model. 4. Prototipe products bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya. 5. Qualified production item dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar. 6. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersial, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. 7. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. 2. Kemasan. Pengertian kemasan produk. Kemasan ada desain kreatif yang mengingatkan bentuk, struktur, material, warna, cerita, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, dan lain-lain. Faktor penting dan pemasyarakatan desain kemasan. 1. Mampu menarik calon pembeli. Kemasan diharapkan mempunyai penampilan yang menarik dari semua aspek visualnya yang mencakup bentuk, gambar-gambar khusus, warna, dan lain-lain. 2. Menampilkan produk yang siap jual ketika konsumen sudah tertarik untuk membeli. Pertimbangan konsumen untuk menentukan membeli atau tidak. 3. Informatif dan komunikatif. Gagalnya fungsi kemasan dapat menyebabkan produk yang dijual tidak akan pernah beranjak dari tempatnya. 4. Menciptakan rasa butuh terhadap produk. Banyak produk dengan jenis yang sama tapi berbeda terhadap di pasaran yang menyebabkan terjadinya persaingan antar produsen. Fungsi kemasan produk. Mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif berkenaan dengan protektif produk, perbedaan iklim, prasaran, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembeli produk rusak atau cacat. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional mengangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Tujuan kemasan produk. Menurut Lawn and Lumber 2007, kemasan dan pelambelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Barrier
Protection melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan sebagainya. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Informasi transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reduction theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembuahan, sangat membentuk dalam pencegahan pencurian. 6. Fitur yang menambah kenyamanan dan distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. 7. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan produk berdasarkan struktur isi kemasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. 3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai perlindungan selama pengangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.